Jungle. Halo semua, hari ini adalah hari pertama kita untuk belajar sejarah Indonesia. Ada pepatah bilang nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus kenal dulu dengan sejarah, baru kita akan sayang dengan pelajaran sejarah, oke? Dalam pertemuan ini kita akan mempelajari mengenai pengertian sejarah dan sifat-sifat sejarah. Oke, kita mulai aja. Yang pertama itu adalah pengertian sejarah. Pengertian sejarah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama secara etimologi dan yang kedua menurut para ahli. Yang pertama sejarah secara etimologi. Dalam bahasa Arab, sejarah ini dikatakan sebagai syajaratun yang artinya adalah pohon. Loh Miss, emang apa sih hubungannya pohon dengan sejarah? Emang ada ya hubungannya? Ternyata ada nih. Jadi ilustrasinya gini. Pohon ini kalau tumbuh dari kecil sampai besar, itu kalau tumbuh nanti ranting-rantingnya akan berkembang. Sama dengan sejarah. Sejarah itu adalah ilmu yang berkembang. Oke, ngerti? Selanjutnya pada zaman dahulu orang-orang Arab ini mereka sering membuat silsilah keluarga yang bentuknya itu hampir mirip dengan pohon. Selanjutnya dalam bahasa Yunani sejarah ini dikatakan sebagai historia yang artinya adalah informasi, ilmu, dan pencarian. Jadi orang-orang Yunani dulu yang dia memiliki pendidikan yang tinggi atau memiliki ilmu, mereka itu sering mencatat atau mengkisahkan mengenai kisah-kisah heroik. Kemudian sejarah dalam bahasa Belanda dikatakan sebagai Geschiedenis yang artinya itu ada kejadian pada masa lampau. Oke, kita udah tahu pengertian sejarah secara etimologi. Selanjutnya kita akan bahas pengertian sejarah menurut para ahli. Yang pertama ada ahli yang namanya Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun ini sejarah ada catatan tentang manusia dan peradabannya dengan segala proses perubahannya dengan segala sebab dan akibat. Jadi di sini gak hanya cerita tentang manusia kegiatannya apa aja, tetapi ada yang namanya sebab dan akibat. Selanjutnya ada ahli juga yang namanya Herodotus. Jadi menurut Herodotus sejarah itu tidak berkembang dan tidak bergerak lurus ke arah yang pasti. Nah, namun sejarah ini dia itu adalah seperti lingkaran. Jadi tinggi rendahnya lingkaran ini tergantung dengan keadaan manusia itu sendiri. Selanjutnya ada ahli dari Indonesia, namanya adalah Muhammad Yamin. Ya, buat Muhammad Yamin ini sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan dari peristiwa-peristiwa yang ada dan tentunya bisa dibuktikan. Setelah kita mengenal sejarah secara etimologi dan menurut para ahli, kita juga harus tahu nih sifat-sifat sejarah. Di sini sifat-sifat sejarah itu ada 4. Yang pertama adalah empiris, artinya sejarah itu adalah kejadian yang bisa dibuktikan. Nah, jadi di sini sejarah itu adalah fakta. Yang kedua ada ideografis. Nah, jadi di sini sejarah itu menggambarkan suatu peristiwa. Yang ketiga, sejarah itu bersifat unik, artinya hanya terjadi satu kali. Yang keempat, ini ada diakronis, artinya sejarah itu berbicara tentang waktu. Oke, tadi kita udah mengenal sejarah dari pengertiannya dan sifat-sifatnya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal lebih dalam sejarah, namun dalam video-video selanjutnya. Oke, sampai ketemu di